Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini saya buatkan ini ya guidance-nya untuk mengisi formulir bimbingan akademik dan mahasiswa. Jadi file yang saya kasih ke kalian itu kan dalam bentuk PDF ya. Ini sudah saya ubah ke dalam Microsoft Word supaya juga nanti memudahkan kalian untuk isinya. Baik, kita mulai dari halaman pertama. Jangan diubah-ubah ya. Lalu di halaman kedua silakan isi nama lengkap kalian, nomor induk, ini NPM ya. Ini NPM-nya dari prodinya udah jelas ya. Jadi ditulis pendidikan bahasa Inggris. Oke. Nah, ini karena baru ini ya, pendidikan bahasa Inggris. Ya, nanti ini disamakan aja fontnya. Disamakan semuanya, tapi jangan sampai menjadi ini ya, jadi lebih besar atau lebih kecil. Ini di 11 ya, jadi yang penting tulisan ininya sama. Tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, asal SMA-nya, ya, nilai name waktu SMA, alamat SMA, coba lihat di raport sekolahnya. Ya, name itu maksudnya nilai akhir UN-nya, ya nilai akhir di UN-nya berapa, alamatnya nama orang tua, email, nomor telepon, ini nama saya, lalu email saya, ini sama aja email ini tinggal nama lengkap jangan di spasi, tinggal ruigm.ac.id. Nomor telepon, ini nomor telepon saya, bisa dilihat juga di grup WA sama saja. Nah, ini dikosongkan, ini masukkan tanda tangan kalian. Ini juga dikosongkan, ini ditulis nama kalian ya. Jadi di bagian sini tulis nama, lalu di atasnya tanda tangan. Nah, ini masukkan foto kalian. Makanya saya minta dieditnya di laptop ya. Diedit di laptopnya supaya bisa memasukkan juga foto di sini. Jadi tinggal insertkan foto, letakkan di sini. Oke, kita ke halaman yang kedua. Ini silakan rekap semua mata kuliah kalian. Ya. Jadi nggak perlu yang nilai yang ini ya. Ini kalau kalian mengulang. Ini ya, perulangan mata kuliah, nilai perulangan mata kuliah. Jadi misal ya, tadi saya udah izin ke Zaki. Misal saya ambil dari punya Zaki ya, nanti kalian buka lecture student kalian sendiri, nanti buka KHS-nya. Nah, buka KHS, kartu hasil studi, pilih per semester. Ya, jadi kalau Zaki kan mulainya 2018-19 ganjil ya, semester 1. Jadi tinggal diklik aja, berarti ini semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan sekarang di semester 8 kan. Sekarang lihat dulu di semester 1-nya. Saya izin ya Zaki ya. Nih, jadi ketikkan kodenya ini sama mata kuliah ini ya, si pronunciation-nya. Jadi diketik saja di sini nih ya. Lalu dibuka, dia 2 SKS kan. Nah, jadi di sini 2 SKS. Oke, 2 SKS. Lalu yang di bagian nilai, nilainya ini kan dapatnya A. Jadi di sini langsung ditulis A. Ya. Oke, yang ininya ini diletakkan di tengah, ya, dapat A. Nah, yang ininya cukup dicentang ini saja, dimasukkan centang seperti ini, ya, dimasukkan centangnya. Oke, nah ini kalau misalnya mengulang, jadi misal ya, Zaki ini ya si pronunciation-nya pas di semester 1 dapatnya C gitu ya, misal. Nah, pada saat Zaki di semester nanti ini dikosongkan. Nah, misal Zaki mengulang mata kuliah EIC pronunciation ini gitu ya. Jadi diketik lagi di sini SKS ya, di sini. Nah, misal Zaki ini mengulang gitu ya karena tadi dapat C, maka centang yang ini pindahkan ke yang kolom yang ada bintangnya, berarti di sini. Nah, jadi centangnya diletakkan di sini. Ya, lalu nilai yang didapat Zaki ketika mengulang mata kuliah EIC pronunciation tadi misalnya A. Jadi di sini ditulis A. Ya, jadi kalian pasti ingat kalau kalian mengulang mata kuliah ya. Jadi nanti double di sini nih. Jadi di sini EIC pronunciation-nya kalau kalian
mata kuliahnya bukan mengulang di kolom yang sebelah sini, kalau kalian mengulang di kolom yang sebelah sini. Ya. Ini yang di sini ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau tidak mengulang ya nggak usah dibuat lagi. Gitu ya. Jadi ini saya hapus, karena tadi Zaki nilainya sudah dapat nilai A. Nah, ini untuk satu mata kuliah. Sekarang dilanjutkan saja. Ini kan banyak nih. Ya udah tinggal dikopikan lagi EIC reading. Gitu ya. Ini bisa dikopi. Oh. Jangan lupa blok dulu, ininya di blok, gitu ya. Ininya di blok, langsung ke sini. Nah, sorry, ini nggak usah di ini ya. Bentar, berarti ini yang nilainya A, di sini dipindah. Ini yang di copy di sini. Ya, sampai selesai. Jadi setelah EIC reading, lalu ada speaking. Oke, lalu oke, sebentar. EIC speaking. Ya. Oke, di sini ya di sini dilanjutkan sampai dengan selesai. EIC speaking bahasa Indonesia. Ini sebenarnya kalau sudah satu orang ada yang sudah ini ya, udah ini minta filenya aja sebenarnya sama teman-temannya. Tapi jangan ini ya, kalau misalnya ada yang mengulang jangan sampai kelupaan. Ini ada kurang M-nya. Ya. Nah, ini wajib kalian isi semua karena ini harus pendataan. Karena kalau kalian tidak mengisi, tidak mengumpulkan hari ini, nanti tidak terdata di BAA. Ya, jadi di copy juga ini sampai selesai. Saya bantu sampai selesai dulu. Saya coba bantu sampai selesai. Oke, jadi ini. Jangan lupa di blok ininya ya, di blok supaya nanti ininya muncul di sini. Oke, lanjut di sini. Nah, sampai di terakhir di sini ya. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya tadi sudah di pendidikan agama, udah selesai ya, dimasukkan semua nilainya. Ini dikopikan saja karena semuanya diambil, ditengahkan, lalu nilainya misalnya ya, ini saya anggap aja nilainya jadi A semua gitu. Jadi A. Nah, ya selesai di semester 1. Ini yang ini yang kosong biarlah di iniin saja, nggak usah dihapus. Lanjutlah langsung ke semester 2. Semester 2 tinggal dibuka lagi aja di sini ya. Jadi langsung ke genap. Nah, di copy lagi sama seperti yang tadi. Ya, di copy lagi sama seperti yang tadi. Kalau misalnya ada yang mengulang, baru di semester yang ininya tetap ditulis nilainya dapat C misalnya, nanti di semester 4 baru ditulis perulangan gitu ya. Oke. Nanti diselesaikan semuanya sampai ke semester 8 ya. Kalau angkatan 2018 itu sampai ke 2018 ya. Yang mata kuliah yang sekarang diisi juga nggak diisi juga ya, walaupun nilainya belum ada ya di semester. Kalau misalnya angkatan 2021 ya baru ada di semester 1 dikit yang diisi. Nah, semester 2-nya tetap diisi saja. Ya, ininya tetap diisi karena rencana studi. Jadi nilainya aja yang masih kosong, perhatikan. Nah, kalau misalnya ada yang mengulang angkatan 2020 misalnya ya, yang mengulang juga ditulis di sini. Nah, ditulis dicentang di bagian mengulang tapi nilainya belum muncul ya untuk yang di semester ini genap ini. Oke. Ini saya anggap selesai, udah bisa diselesaikan semuanya. Nah, yang ini rekam jejak kegiatan mahasiswa. Karena ini saya juga sekalian info, itu universitas itu bakal mau mengadakan kurang lebih seperti apa ya? Saya dengarnya student award gitu ya. Nah, jadi nanti memang ada pendataan seluruh mahasiswa yang ini tapi belum tahu, belum ada edarannya, tapi memang dimintakan semua catatan kegiatan kemahasiswaan. Jadi misal pada saat jadi ditulis nih di semester 1 misalnya Zaki ya di semester 1 Gasal gitu ya. Tanggal berapa? Nah, misal Zaki mengikuti lomba atau mengikuti kegiatan. Jadi dicatat semua di sini. Jadi misalnya saya mengikuti perlombaan apa gitu ya, storytelling dan mendapatkan apa misalnya mendapatkan hadiah atau menjadi pemenang. Itu dijelaskan ini menjadi pemenang ke-1 atau kedua gitu ya dalam perlombaan tersebut. Oke. Ya, nah nanti ini tanggalnya ditulis ya. Misal itu kalau misalnya lupa tanggalnya nggak masalah. Bulannya yang pasti bulan sama tahunnya ya. Misalnya di Desember
Desember 2019, berapa ya? Berarti Desember 2018 ya, 2018. Karena semester 1 ya. Nah, ini nanti masukkan tanda tangan kalian yang pada di tanda tangannya. Nanti ini dikosongkan, tim yang tanda tangan dosen PA-nya. Kalau misalnya catatannya banyak, apa-apa di kolom selanjutnya ditulis lagi. Jadi catatan apa saja yang kalian lakukan, terutama kegiatan kemahasiswaan, organisasi, menjadi apa, ikut serta apa. Jadi semuanya dijelaskan di sini. Ya, jadi detailnya dijelaskan di sini. Karena ini juga nanti akan dikirimkan ke Biro Kemahasiswaan. Kalau memang jadi mau ada segera dibuatkan surat edaran tertulis, benar-benar sudah tertulis soal reward, jadi nanti diceknya dari sini. Kalau sekarang belum ada ya, jadi memang belum ada edaran reward untuk mahasiswa. Jadi kalau misalnya karena baru mau akan diajukan, jadi makanya diminta catatan seperti ini. Ini sudah diselesaikan ya. Jadi semester gasal, genap, beda ya, bedakan yang ganjil dengan yang genap. Karena kalau Desember kan masih masuk ganjil ya, masuk gasal. Gasal tuh ganjil sama. Nah, kalau misalnya sudah di Februari, berarti di sini tulisnya jadi 1 genap, semester 1 genap bulan Februari 2019. Nah, itu apa? Pokoknya apalagi saya ikut organisasi ini, saya ini, jadi dicatat semuanya. Ya, diceritakan saja di situ. Lalu di part yang selanjutnya, ini rekapan, gitu ya. Jadi rekapan, jadi semester 1 sama tadi lihat di situ saja. Jadi lihat ini ya, Zaki diganjil saya lihat nih, IPS, ini IPK. Jadi lihat yang tabel paling bawahnya. Jadi di sini tulis IPS semester 1 berapa? Zaki dapatnya 3,75 ya. Jadi di sini ditulis 3,75, IPK-nya 3, ini ganjil ya. Oke, IPK-nya 3,87. Oke, jadi ini di copy lalu pindahkan sini. Jumlah SKS lulus semester sebelumnya, ini kan 24 ya, karena ini masih semester 1, jadi di sini tetap ditulis 24. Yang lulus juga 24. Sisa SKS belum lulusnya 0 berarti ya, sisa masa studinya ini kan masih semester 1. Berarti masih 3 tahun lagi ya. Rata-rata SKS yang diambil per semester dilewatkan dulu. Jumlah SKS yang diprogramkan semester berjalan. Nah, ini berarti nanti di semester selanjutnya. Lihat di KRS-nya. Sebentar, lihat di KRS-nya. Gini, yang ini, nah yang ini dikosongkan dulu ya. Yang ini 2, ini dikosongkan dulu karena kita ngelihatnya dari KRS, bukan dari KHS. Jadi copy, lihat dari data KHS itu yang kolom ini dulu ya. Sekarang kita pindah ke KHS yang genap. Nah, KHS genap, IPS-nya Zaki 3,83, ini dipindahkan ke sini. Lalu IPK-nya 3,87, dipindahkan juga ke sini. Nah, SKS-nya juga 24 ya, masih 24. Lihat ini tuh di sini nih totalnya, ya kan? Di semester 1 tadi 24, di semester yang genap ini juga 24. Nah, jadi di sini tetap ditulisnya 24. Apakah Zaki lulus semua? Jadi nanti kalau yang ada nggak lulus, dia pasti di sininya berubah. Ya, misalnya ada yang dapat nilai E. Kalau C itu masih lulus ya. Yang D sama E itu yang itu yang tidak lulus. Jadi kalau Zaki ini masih ini semua ya. C24 juga, tidak ada sisa SKS. Sisa masa studinya masih 3 tahun. Kan? Nah, sekarang kita lihat yang semester 3. Semester 3, ya, berarti di sini. Nah, lihat ya. Di sini IPS-nya 4. Oke, IPS-nya 4. Lalu IPK-nya 3,87. Jumlah SKS lulus semester sebelumnya. Ini sebenarnya semester sebelumnya itu bukan di nah, ini ya. Ini SKS-nya 20. Jadi langsung aja lah di sini ditulis 20. Total SKS yang lulus juga 20, ya kan? Nggak ada sisa SKS-nya 0. Nah, sisa masa studinya sudah jadi 2 tahun. Ya, jadi kita lihat di tabel ini saja. Jadi biar nggak bingung. Ya, jadi sisanya udah 2 tahun. Jadi kalau semester 3 kan 34 tinggal 2 tahun, yang ini tinggal 1 tahun, yang ini tinggal 0. Nah, jadi ini sebenarnya kolomnya sama semua ya. Jadi 3, 3, 2, 1, 0. Ini karena dalam waktu berjalan. Ya, jadi tulisnya gini aja semuanya. Nah,
Karena kita jadwalkannya 4 tahun ya, jadi 3 tahun bagus, jadi 4 tahun tuh udah nggak ada sisanya lagi. Nah, kita lanjut ke semester 4-nya. Ini 21, ini 4, 3,87, SKS-nya 21. Oke, jadi di sini 21, ini juga 0 ya, karena lulus semua. Oke, nah nanti diselesaikan sampai ke bawah gitu ya. Nah, ke bawah semester 5, ini di copy lagi, ini langsung ke sini. Sekarang rata-rata SKS yang diambil per semester. Ini jumlah SKS yang diprogramkan semester berjalan. Oke, sekarang untuk itu lihatnya bukan di KHS, tapi lihatnya di KRS gitu ya. Tapi kalau Miss nggak bisa cetak KRS, mungkin di bagian kalian, karena Miss cuma bisa lihat KHS, bukan KRS. Di kolom student kalian, Miss yakin ada kolom KRS, ya kan? Nah, si KRS-nya kalian buka. Nanti dibuka, lalu diisi di sini. Nah, semester 1 kalian berapa? Berapa SKS yang kalian ambil? Misal Zaki ambil 24. Nah, jadi di kolom yang di sini nih. Jadi 24. Yang ini juga berapa ngambilnya 24 juga. Ini 20, yang ini 20 SKS 21. Tapi biasanya yang lulus sama yang kalian programkan kan, kalau Zaki kan lulus semua nih, makanya dia sama. Tapi ada juga misal yang tadi kata Miss, ada yang dapat nilai E kan. Misal 24, ada satu mata kuliah tidak lulus, berarti biasanya di sininya jadi 22. Tapi kalau misalnya semuanya lulus, pasti yang jumlah SKS diprogramkan dengan jumlah yang lulus itu sama. Yang rata-ratanya ini dikosongkan saja dulu, rekomendasinya juga dikosongkan. Ya, ini nanti tolong dibantu ditaruh ke tengah ya, biar lebih enak dilihatnya. Sama nanti disamakan, ini kan beda-beda ininya, disamakan aja semuanya jadi ukurannya berapa nih? 11. 11 besarannya. Nah, ukurannya 10 lah gitu ya. Jadi biar sama rata. Ya, jadi direkap sampai ke semester 8. Gak tahu kalau misalnya ada yang kuliahnya semesternya sudah sampai, ini kan 8 nih rata-rata. Kalau nggak salah nggak ada ya yang sampai 5 tahun ya. Jadi yang semester ini dikosongkan. Jadi ini biar jangan dihapus tapi biarlah kosong. Kalau yang baru semester 1 ya udah berarti diisi cuma semester 1 saja. 2, 3 ke bawahnya tidak usah diisi. Ini dikosongkan nanti tanda tangan saya. Oke. Yang ini tahun akademiknya ditulis sekarang 2021 2022 ganjil ya. Oke, lalu semesternya, ini genap ya, kita udah masuk genap. Genap sekarang semester, ya tergantung, apa 2, 4, 6, atau 8. Prodinya pendidikan bahasa Inggris, nama dosen PN-nya ditulis sama saya. Oke, lalu, ini nggak usah diisi, karena ini nanti rekapan saya dari seluruh nama mahasiswa saya. Jadi misalkan rekap nama kalian satu persatu. Jadi ini nggak usah diisi. Ya, kalau yang ini Miss yang isinya. Ya, ini juga dikosongkan. Yang ini juga tidak perlu diisi karena dari dosen. Nah, ini catatan kalau pernah kalian ngadep Miss ada masalah. Jadi pernah dicatat misalnya satu, ini diisi juga ya, tolong diisi yang ininya, nama kalian, NPM-nya, program studi. Satu, misal kalian ditujukan kepada siapa? Misalnya di BAA atau keuangan gitu ya, BAU. Pernah apa waktu itu? Data keuangan saya salah gitu. Saya mengalami error. Kalau memang pernah ada, kalau ada nggak usah diisi ya. Nah, apa yang terjadi gitu? Umumnya apa? Saya sudah lapor, misalnya sudah laporkan ke BAU dan sudah diselesaikan. Kalau misal yang terjadi gitu ya, pernah. Kalau nggak pernah ya nggak usah diisi di sini ya. Nah, itu aja ke bagian bawahnya. Jadi sebenarnya kalau yang bagian ini Miss minta bantu diisi saja data yang ini ya, sama yang ini kalau misalnya kalian pernah ada masalah. Lalu yang ini juga dibantu ya, nama, NPM, semester, program studi sama fakultasnya diisi. Yang ini enggak perlu ya, yang part ini dibantu ini saja. Tahun akademik, semester sama prodi. Enggak, yang ini enggak usah ya. Yang ini enggak usah. Yang rekap ini tidak usah ya. Ini semua, yang bagian atasnya juga enggak usah. Yang ini aja ya, mulai dari sini nih.
Ya, semua IPK-nya, rekapan IPK-nya, terus rekam jejak kegiatan kalian. Lalu ini yang paling penting, yang rekapan dari data isian SKS kalian. Ya, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di grup WA, ya, atau langsung misalnya ini ditonton sama PA yang lain, langsung ditanya ke PA-nya ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya tutup videonya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.